Kalau kita lihat di sisi kiri, terlapor NM sudah menjadi tersangka dan sedang ditahan. Benar? Sekarang kalau kita lihat ke kanan, pelapor merasa dirugikan karena uangnya sudah banyak yang berpindah ke terlapor. Kalau kita ambil titik tengah pertanyaan, kenapa pelapor harus mentransfer uang sebanyak itu kepada terlapor? Apa kepentingan pelapor harus mentransfer uang sebanyak itu kepada terlapor? Kepentingannya apa? Oke, pemerasan sudah terjadi, uang sudah berpindah, sudah bergeser, sudah diminta dan sudah diberikan. Pertanyaan saya, apa kepentingan pelapor harus memberikan uang sebanyak itu kepada terlapor? Biar tidak banyak berbicara. Biar tidak banyak berbicara. Apa yang tidak boleh dibicarakan terlapor? Terkait produk yang dimiliki pelapor. Ada apa di dalam produk pelapor? Sehingga berarti ada sesuatu nih ya. Indikasi. Indikasi. Diduga ada indikasi pelapor memiliki sebuah rahasia yang sangat besar dalam konteks materi dan sangat fantastis dalam konsep nominal, sehingga terlapor apabila bersedia untuk tidak menyuarakan itu, maka terlapor akan dihadiahi atau diberikan sum dengan nominal sekian. Berarti ada apa di sisi pelapor? Apa yang sedang dilakukan pelapor? Ada apa di material mereka ini? Kenapa sampai mereka ready, bersedia untuk memberikan uang sampai miliaran rupiah kepada seseorang yang mereka rasa mengganggu penjualan mereka atau mengganggu market mereka? Ini kan harus dilihat juga. Tapi Bang, kalau seumpamanya si terlapor ini membuka pembicaraan lebih awal, maaf, ini kita masih menduga ya, seumpamanya ada bahasa wanipiro. Nah, itu gimana Bang? Apakah ini ada indikasi juga terkait pemerasannya Bang? Sekarang gini, yang namanya pemerasan itu kalau hanya diminta itu tidak masuk unsur. Kalau hanya meminta, kalau hanya mengatakan itu tidak masuk unsur. Tapi apabila dia meminta dan orang yang diminta itu mengirimkan uang kepada dia, nah itu akan masuk unsur. Nah, pertanyaan saya, kalau memang kalian rasa terlapor itu tidak penting atau tidak memiliki objek vital di dalam keberlangsungan hidup atau keberlangsungan penjualan kalian, kenapa harus kalian gubris? Dari awal, ini kalau saya lihat nih ya, dari awal ada komunikasi yang terekam. Berarti kan pelapor juga dari awal juga sudah ada niat yang tidak baik, diduga kan gitu. Kenapa? Ya karena sejak dari awal uang dikirim atau komunikasi dimulai sudah direkam. Kalau memang niatnya baik di awal mau mengikuti keinginan, seharusnya kan tidak ada acara begituan. Tapi kalau sekarang uang pun sudah dikirim, ada pun acara perekaman, ya ada apa? Jangan-jangan memang ini dugaan ya, jangan-jangan memang sengaja diarahkan untuk meminta, diberikan, direkam, dilengkapi semua bukti, ya dibungkus ini terlapor. Atau ada dugaan untuk menjebak si terlapor sendiri Bang? Ya bisa saja dijebak, bisa saja terjebak dalam permainan sendiri. Bisa saja, ini kan dugaan dari dua sisi. Bisa saja pelapor menjebak dari sisi kanan dan terlapor terjebak dalam permainannya sendiri. Tapi sekarang kalau kalian rasa terlapor tidak penting dan tidak ada efek yang dengan kalian,
Kan nggak usah dikubri, simple aja. Ngapain mesti dikasih uang sampai begitu banyak? Toh kalau memang ujungnya mau dilaporin, dong. Iya. Itu. Berarti ya Berarti pihak polisi nggak mungkin sejauh itu membahas terkait itu bang ya, antara pelapor dan pelapor kan hanya yang dibahaskan pemerasan tapi nggak ditelusuri lagi nih apa alasannya, oh ini diterima gitu, katanya nggak boleh bang, bener guys? Ya sekarang gini, ini kan posisi kan mereka pelapor, NM ini terlapor. Ya pasti ya mayoritas ya akan berangkat dari sisi pelapor ke terlapor. Ritmenya sudah seperti itu. Tidak akan malah berbalik ke arah pelapor, ya tidak mungkin, kecuali ada pembuktian-pembuktian atau temuan-temuan lain yang muncul. Bang, berarti dalam artian si pelapor sendiri salah ya bang memberikan uang PATM itu, dan Saya nggak mau bilang pelapor salah memberikan uang itu, tapi saya menduga pelapor memiliki kesalahan, dan supaya kesalahannya itu tidak dipublis atau dibicarakan, dia memberikan uang itu sebagai reward atau sebagai uang tutup mulut. Nah sekarang pertanyaannya, ada apa? Kenapa untuk tidak membicarakan ini, seorang wanita harus dibayar sebanyak ini? Yang kita tahu kan yang namanya, kalau kayak sekarang apa istilahnya? Mereka kan suka lah taruh merek-merek tertentu di atas meja gitu kan. Endorse. Yang gue tahu itu, apabila benar nih dari sisi positif, seseorang diberikan sejumlah uang untuk menyuarakan satu produk atau satu hal. Ya, apabila seseorang diberikan sejumlah uang untuk tidak menyuarakan satu hal, apa ini yang sedang dibicarakan untuk tidak dibicarakan, atau apa yang sedang terjadi? apa menurut kamu? Kita nggak tahu dong. Yang tahu ini kan hanya terlapor dan pelapor dulu. Mereka lah yang paling tahu. Sekarang gini aja ya, kita bicara hukum, kita libatkan matematika sedikit ini, plus logika ya. Pelapor diduga ada melakukan kesalahan yang dimana ditegur oleh terlapor, sehingga pelapor memberikan sejumlah uang kepada terlapor untuk tidak menyuarakan kesalahannya. Berapa sih dikasih sama pelapor? 4 miliar. Oke, pelapor memberikan kepada terlapor 4 miliar rupiah, yang judulnya ini, terlapor ini bukan dari instansi pemerintah, bukan penegak hukum, bukan seseorang yang memakai seragam yang punya wewenang untuk mengganggu-gugat dia. Kalau pelapor bisa memberikan 4 miliar kepada terlapor, berarti berapa besar kesalahan pelapor sehingga dia siap mengguyurkan 4 miliar untuk menutupi kesalahannya. Fokus pada situ.